We have the coronavirus and all these masks are now washing up on the beaches. Dianggap dapat mengurangi produksi sampah. Namun di sisi lain, terdapat peningkatan sampah dari rumah tangga. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, petugas kesulitan memilah sampah keluarga dengan sampah medis seperti masker. Pada April sampai Januari 2021 dilaporkan Jakarta menghasilkan 12.785 ton sampah medis akibat pandemi COVID-19, di mana 1,5 tonnya dihasilkan dari sampah masker rumah tangga. Sampah medis merupakan limbah infeksius yang berpotensi menginfeksi COVID-19 kepada orang lain. Tidak hanya itu, sampah lainnya pun juga meningkat. Menurut survei Waste for Change, mayoritas 83% rumah tangga mengakui peningkatan jumlah sampah selama pandemi COVID-19. Ini tidak lepas dari aktivitas warga yang lebih banyak dilakukan di rumah dibanding lokasi lainnya. Bila pembuangan sampah tidak dilakukan dengan manajemen yang tepat, alih-alih segera pulih dari pandemi, kita malah dihadapkan dengan masalah baru. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang aman dan benar menjadi tanggung jawab semua lapisan masyarakat, dimulai dari tingkat keluarga. Penggunaan alat dan bahan medis terus meningkat seiring pandemi COVID-19. Sampah medis yang timbul selama pandemi COVID-19 tergolong sebagai limbah infeksius atau bahan berbahaya dan beracun atau B3. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan, dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan seperti COVID-19. Ada beberapa contoh limbah infeksius terkait COVID-19. Contohnya adalah sampah masker, APD atau alat pelindung diri, sarung tangan, obat-obatan, termasuk sampah padat dan air limbah dari penyintas COVID-19. Limbah-limbah tersebut harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan. Ada beberapa penanganan yang dapat dilakukan untuk limbah infeksius COVID-19. Yang pertama, siapkan tempat sampah tertutup dan kantong sampah khusus limbah infeksius. Kedua, bila ada pasien suspek dan probable di sekitar kita, maka siapkan tempat sampah di salah satu sudut kamar isolasi. Yang ketiga, saat tempat sampah sudah penuh dan harus dibuang, jangan lupa untuk membungkus limbah infeksius tersebut. Kita bisa menggunakan kantong plastik berwarna kuning yang tebal dan pastikan sudah tertutup rapat sebelum dibuang. Apabila kita tidak punya kantong plastik kuning, kita bisa menggunakan kantong sampah yang tersedia dan tetap memberikan label tanda tulisan limbah infeksius. Yang keempat, sebelum diserahkan kepada petugas kebersihan, semprot kantong limbah infeksius dengan cairan disinfektan. Jangan sampai sampah ini menularkan virus ke petugas kebersihan. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun setelah menangani sampah tadi. Dan yang keenam, setelah isinya kosong, disinfeksi tempat sampah kembali dengan cairan disinfektan sebelum diisi dengan sampah yang baru. Ada beberapa penanganan khusus yang perlu dilakukan untuk mengelola air limbah dari pasien suspek atau probable COVID-19. Prinsipnya sama, yaitu memisahkan output air limbahnya. Misalnya pada kegiatan mencuci pakaian, dapat dilakukan dengan mencuci dengan sabun atau deterjen dan air hangat, mengenakan sarung tangan selama mencuci, serta mendisinfeksi keranjang cucian setelah digunakan. Sementara itu, untuk penanganan air limbah yang dihasilkan pasien suspek atau probable COVID-19 dapat ditempuh, misalnya cairan mulut atau hidung dan air kumur pasien dibuang melalui wastafel atau lubang air limbah di toilet. Selain itu, memastikan bahwa saluran air limbah lancar, jauh dari air bersih, hubungkan dengan ipal umum apabila memungkinkan. Jika kita tadi sudah membahas mengenai sampah medis secara umum, sekarang mari kita lihat sampah yang mungkin kerap dianggap sepele oleh orang-orang saat ini namun punya pengaruh yang signifikan bagi kehidupan, yaitu sampah masker. Akibat angka kasus COVID-19 yang masih tinggi, pemerintah menghimbau kita untuk menggunakan masker medis yang notabene adalah masker sekali pakai. Masker yang tidak tertangani dengan baik dapat membahayakan kesehatan karena masih mengandung paparan virus dan juga bisa membahayakan lingkungan. Lantas, bagaimana langkah-langkah membuang sampah masker yang tepat? Berdasarkan pedoman pengelolaan limbah masker dari masyarakat yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, kita bisa menerapkan cara-cara berikut. Yang pertama, kumpulkan masker bekas pakai. Ketika keluar rumah, mungkin kita perlu mengganti masker sekali pakai dengan beberapa kali. Misalnya jika karena basah, terlalu lembab, robek, atau sudah dipakai selama 6 jam. Apabila kita tidak sempat membuang masker tersebut, bisa dikumpulkan terlebih dahulu. Kedua, mendisinfeksi masker bekas pakai menggunakan klorin, pemutih, atau disinfektan. Yang ketiga, ubah bentuk masker agar tidak lagi utuh guna mencegah pemanfaatan masker kembali dengan cara sobek atau potong masker menjadi 2 bagian, rusak
tali masker bekas pakai dengan memutus keduanya agar tidak digunakan ulang ataupun tersangkut pada benda atau makhluk hidup lain, dan bisa juga bungkus rapat dengan plastik. Keempat, pisahkan kantong sampah khusus masker dan buang ke tempat sampah khusus limbah infeksius. Dan yang kelima, jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Pengelolaan sampah rumah tangga menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi secara global. Berikut merupakan beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk mengelola sampah rumah tangga. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah memilah sampah. Sampah dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos, dan sampah anorganik adalah bekas sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Selanjutnya dilakukan pengelolaan sampah atas dua jenis sampah tersebut. Untuk sampah organik dapat dilakukan melalui pengkomposan, sementara sampah anorganik dapat dilakukan melalui praktek 3R, yang terdiri dari yang pertama, reduce, yaitu mengurangi sampah di rumah. Yang kedua, reuse, yaitu misalnya menggunakan tas ramah lingkungan atau tidak sekali pakai. Dan yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Selain bermanfaat untuk mengurangi jumlah timbunan sampah, pengelolaan sampah ini juga dapat membawa keuntungan ekonomis. Hasil kompos yang dihasilkan rumah tangga dapat dijual kembali untuk kebutuhan perkebunan, sementara sampah anorganik yang telah terpilah dapat dijual kembali di bank sampah. Sampah plastik yang telah didaur ulang menjadi barang baru juga dapat dijual kembali sehingga menambah pemasukan bagi masyarakat. Dengan demikian, pemilahan sampah, baik itu secara sampah medis saat pandemi COVID-19 ataupun sampah rumah tangga secara umum merupakan hal yang penting dilakukan guna menyerap dampak positif dan menangkal dampak negatifnya. Jadi, sudahkah Anda mengelola sampah dengan benar?